para tokoh masyarakat, para alim ulama di lingkungan perumahan Pondok Surya Indah dan jamaah sholat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai di malam yang ke-11 ini kita termasuk di antara sekian banyak kaum muslimin yang masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan berbagai macam rangkaian ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Seperti biasa, fenomena setiap tahun, semakin bertambahnya hari puasa maka semakin mengalami kemajuan di seluruh masjid, termasuk di Masjid An-Nur Pondok Surya Indah. Hampir separuh sudah. Tapi insya Allah nanti 10 hari terakhir tambah lagi nih. Makanya kita patut bersyukur kita masih termasuk di antara sekian banyak kaum muslimin yang diberikan kenikmatan untuk bisa beribadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita sebagai kaum muslimin yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panggilan ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kutiba alaikumusiyam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwa ada 2 kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, karena perintah yang diberikan Allah di dalam Al-Quran tadi. Kata Rasulullah, lishaimi farhatani, untuk orang-orang yang berpuasa itu akan diberikan 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitri, yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Kenapa jamaah sekalian ketika kita berbuka puasa itu merasakan kebahagiaan? Karena setelah 1 hari kurang lebih 13 sampai 14 jam kita menahan lapar dan dahaga untuk melaksanakan ibadah puasa, kita merasakan bagaimana orang-orang di sekitar kita yang diberikan keterbatasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka itu tidak berpikir sehari-harinya bagaimana hidup di rumah yang luas, bagaimana hidup di rumah yang mewah, bagaimana keseharian mereka naik mobil yang nyaman. Mereka tidak berpikir itu. Mereka hanya berpikir besok apa yang kita makan, apa yang kami makan, nanti sore apa yang kami makan. Ada di antara sebagian dari hamba Allah yang mendapat keterbatasan itu. Nah, di saat puasa ini kita punya empati, merasakan bagaimana orang-orang di sekitar kita yang diberikan keterbatasan oleh Allah dengan keadaan yang seperti itu. Dan mereka jamaah sekalian, ketika mendapatkan sedikit kenikmatan, mereka bisa makan sore hari, bisa makan esok harinya, itu sudah luar biasa. Sebagaimana ketika kita sore hari sudah 13 jam menahan lapar dan haus, kemudian kita meneguk segelas air putih saja, itu rasanya sudah luar biasa. Walaupun buka puasa bersama mungkin ya, di meja itu makanannya luar biasa, diberikan takjil ya, ada kue, ada bermacam-macam makanan, tapi paling diberikan seteguk air minum saja, itu sudah rasanya luar biasa kenikmatannya. Itu kebahagiaan yang pertama yang diberikan kepada orang yang berpuasa. Ketika kita berbuka, kebahagiaan itu kita dapatkan. Karenanya di dalam doa buka puasa itu zahabat dhama'u, telah hilang rasa dahaga, wa batallatil uruq, kerongkongan-kerongkongan ini telah basah, wa sabatal ajru insyaallah. Nah, semoga dengan hilangnya dahaga, kemudian
tenggorokan kita yang sudah basah itu ada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Nah, ini yang pertama jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa itu yang kedua akan mendapatkan kebahagiaan ketika nanti bertemu dengan Tuhannya, ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan tidak pernah tahu Bapak Ibu ya, mungkin dulu jamaah kita ada yang masih bersama kita di Ramadan tahun lalu. Tahun ini sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk kita semuanya nanti pada akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang kedua. Kenapa? Karena di dalam hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kalau kita berpuasa dengan imanan wa ihtisaban jamaah sekalian, berarti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendapat pengampunan dosa. Itu kebahagiaan. Bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dihapuskannya dosa-dosa kita karena puasa kita di dalam bulan suci Ramadan. Tidak hanya itu, Allah juga menyampaikan bahwa di dalam bulan suci Ramadan maka seluruh amal ibadah itu dilipat gandakan, mulai 7 hingga 700 kali lipat. Tapi kata Allah dalam hadisnya, illa siyam, kecuali puasa. As-shaumu li, puasa itu untukku kata Allah, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Tentu ketika Allah menyebutkan seperti ini berarti puasa itu ganjaran atau pahala yang diberikan lebih dari 700 kali lipat dibanding dengan yang lain. Jadi pahala kita diberikan berlebih-lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebahagiaan akan kita dapatkan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan